Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Wah, sudah jam 9.40 saudara ya, udah kesiangan. Ya karena tadi habis dari pasar terus pijet saudara ya, pijet tuh lupa ya, Puji Tuhan. Nah, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk membaca di dalam 2 Timotius pasal 1 ya, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. 2 Timotius 1 ayat ke-6 sampai ayat yang ke-9. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya itu ya menyadari benar, menyadari apa ya sebagai hamba Tuhan itu ya saudara ya, apalagi secara khusus orang yang memegang jabatan ya sebagai seorang pelayan Tuhan ya pemimpin di dalam jemaat, padahal itu pelayan saudara ya. Banyak orang lebih memposisikan diri sebagai pemimpin daripada sebagai seorang pelayan ya. Nah, tapi saya seorang pelayan saudara, seorang pelayan Tuhan. Buat saya juga berarti pelayan masyarakat, pelayan daripada anak-anak Tuhan. Nah, hal yang seringkali tidak disadari di dalam pelayanan seperti ini, di dalam posisi jabatan seperti ini, bahwa panggilan pelayanan itu adalah panggilan pribadi, saudara. Ya, nah ada ya istri-istri yang kadang merasa terjebak menjadi istri daripada seorang pelayan Tuhan. Bukan ada istri-istri pelayan Tuhan ya, kita yang stres banyak saudara ya. Ada berapa, ada yang pernah niat bunuh diri, pernah ada, saya pernah layani. Nah, ya juga anak-anak saudara ini, anak-anak yang saling kasihan kadang ya, seringkali anak-anak ini ya merasa terpaksa ya jadi anak pendeta begitu, anak pelayan Tuhan. Kenapa? Ya siapa yang bisa milah gitu untuk dilahirkan jadi anaknya pendeta, kan tidak ada, Tuhan sudah karuniakan situ. Nah, berapa anak-anak yang menyadari bahwa menjadi anak seorang pendeta gitu, seorang pelayan itu adalah berkat ya. Banyak menganggap itu sebagai kutuk saudara ya. Kenapa? Karena beban yang mereka harus pikul itu berat ya, menjadi sorotan masyarakat. Kalau anak pendeta macam-macam, orang bilang anak pendeta kok gitu, anak pendeta kok bodoh, anak pendeta kok gini. Maunya orang itu anak-anak pendeta itu juga sempurna kayak bapaknya, kayak mamanya begitu. Nah, apalagi ditambah kadang dengan ya orang tua, sikap orang tua yang juga memaksakan, kalau saya katakan panggilannya ya. Padahal panggilan pribadinya, bukan panggilan anaknya, bukan panggilan istrinya. Kalau dua-duanya terpanggil untuk melayani, bagus. Tapi kalau salah satu, enggak kan? Nah, ini yang kadang kita perlu sadar ya. Jadi saya menyadari kadang ya keliru kita ya, merasa kita itu orang tua gagal mendidik anak. Kalau menurut saya bukan gagal saudara mendidik anak, mengajar anak, tetapi gagal di dalam memberikan keteladanan, gagal di dalam menunjukkan bagaimana hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ini seringkali kita gagal di dalam hal seperti itu. Saya sebagai pelayan Tuhan dulu beberapa
tahun yang lalu, saudara ya, anak saya ya, merasa tidak mampu di dalam ujian sekolahnya. Jadi dia katakan pada saya bahwa dia gagal di dalam tryout-nya ya. Dia katakan, bagaimana Papa nanti kalau saya gagal di dalam ujian yang sesungguhnya, ya saya nggak lulus. Papa nggak malukah? Nanti orang bilang anak pendeta kok nggak lulus sekolahnya. Saya katakan pada anak saya, enggak. Loh kenapa? Ya, yang penting Papa tahu kamu maksimal dengan apa yang kau kerjakan. Kau sudah maksimal nggak belajar? Ya, sudah maksimal nggak? Nah, kalau kau sudah maksimal, itu hasilnya Papa serahkan sama Tuhan. Papa tidak peduli dengan penilaian orang tentang kamu. Yang Papa mau tahu, apakah kamu sudah maksimal dengan dirimu, maksimal dengan hidup. Kalau kamu tidak maksimal, kamu tidak lulus pun, Papa akan tetap bangga dengan apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi Papa tidak peduli penilaian orang. Saya katakan begitu dalam anak saya ya. Nah saudara, dan puji Tuhan, dia lulus saudara. Hasilnya baik. Gak ada anak-anak saya tinggal kelas saudara ya. Dulu anak saya nomor 2 juga begitu saudara. Bukan begitu apa ya, waktu dia masih SD itu saudara, pernah disuruh berhenti dari sekolahnya. Kenapa? Karena dianggap tidak mampu saudara ya. Dianggap anak terbelakang ya. Nah jadi waktu itu saya minta di pihak sekolahnya untuk supaya mengizinkan dia mengikuti 1 semester. Dan nanti kalau tidak bisa mengikuti, tidak naik kelas, saya akan pindahkan dia ke SLB seperti yang dianjurkan oleh gurunya saat itu, ya, oleh kepala yayasannya saat itu. Tapi anak saya tidak pernah masuk SLB sampai sekarang, sudah nggak pernah. Ya, saya bawa pulang dan saya bluetooth, saya minta maaf sama anak saya. Kenapa? Ini bukan persoalan gagal mengajar, gagal mendidik. Tetapi saya sudah gagal di dalam memberikan keteladanan hidup yang benar. Saat itu saya gagal di dalam mempraktekkan apa yang saya pelajari dari firman Tuhan terhadap dirinya, saudara. Selama itu karena saya waktu dia dilahirkan, ya, bidan yang menanganinya mengatakan bahwa anak saya itu ada keterbatasan. Dan justru bertahun-tahun saya mempercayai hal ini. Saya tidak mempercayai janji Tuhan terhadap hidup saya, terhadap keluarga saya. Saya mempercayai omongan ini, saudara. Dan saya terjebak di dalam ini. Sehingga bertahun-tahun kemudian saya memaklumi perkembangan anak saya, memaklumi keterlambatan itu, memaklumi ketidakmampuannya, memaklumi bahwa dia tidak mampu lakukan apa-apa. Dan saya salah. Saya akui saya salah. Jadi hari itu menyadarkan saya, saudara, saya bluetooth depan anak saya menunjukkan kepada dirinya bahwa dia adalah anak Tuhan yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan dalam hidup saya. Jadi saya mohon pengampunan, karena selama ini saya orang tua, saya lah yang mengutuki hidupnya. Dengan menanamkan dalam pikirannya bahwa dia memiliki keterbatasan. Tetapi hari itu saya membongkar sama itu, saudara. Saya mulai memotivasinya, memperkatakan firman-Nya, mengajarkannya untuk memperkatakan firman dan janji Tuhan di dalam hidupnya. Dan puji Tuhan, dia tidak pernah masuk SLB, tidak pernah ketinggalan kelas, saudara. Demikian juga dengan anak-anak saya yang lain. Kadang-kadang anak-anak berbuat kesalahan, ya kan? Tapi sebagai orang tua kita harus memberikan contoh, memberikan keteladanan bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita boleh memiliki kesabaran, ya, bukan hanya terhadap orang lain, tetapi terhadap anak-anak, terhadap keluarga kita terutama, ya, saudara ya. Jadi firman Tuhan ini Paulus menasihatkan kepada Timotius yang muda ini, karena itulah aku peringatkan kau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Kita semua memiliki karunia Allah, tapi karunia itu tidak akan berguna kalau sudah tidak mengobarkannya.
Artinya apa? Memelihara karunia itu. Mengerjakan karunia Allah di dalam kehidupan. Tapi kita seringkali membiarkan pikiran kita dibatasi oleh prasangka, oleh ketakutan-ketakutan, oleh karena penilaian, perkataan orang lain yang kita dengar. Orang lain katakan kau tidak mampu, engkau bodoh, engkau memiliki kekurangan ini dan itu. Saya ini loh banyak kekurangannya. Dulu seorang hamba Tuhan mengatakan pada saya bahwa saya tidak akan mungkin sukses berhasil jadi hamba Tuhan. Oleh karena keterbatasan yang saya miliki. Saya ini juga punya keterbatasan, saudara, lebih banyak dari saudara. Saya nggak bisa apa-apa, tapi saya ini orang suka belajar bikin apa aja sampai mentok, sampai gagal. Mentok ya udah, lanjutkan lagi. Kalau mentok betul ya beli aja. Nah, tapi ingat bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, saudara, tapi roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Ya, jadi saya katakan selalu kunci kedewasaan di dalam pelayanan itu apa? Ya melayani. Jadi jangan takut melayani, saudara. Orang bisa katakan kok kurang ini, tapi mari kita terus belajar dan belajar. Ya, melayani, saudara. Praktekkan terus pelayanan kasih itu kepada siapapun juga. Ya, kepada saudara, kepada keluarga. Dulu saya itu orang bisa ngomong, patah lidah orang. Ya. Tapi justru Tuhan menempatkan saya pertama itu di pedalaman, saudara. Melayani orang-orang yang masih buta firman dan buta huruf. Jadi kalau khotbah biar salah-salah ya orang tidak ngerti juga, ya kan. Terus belajar bersama dengan mereka, dibentuk karakter bersama dengan mereka, ya, bertumbuh bersama mereka. Jadi pada akhirnya waktu Tuhan bawa saya ke kota, sudah agak mateng. Puji Tuhan. Nah, kita lah yang harus mengobarkan karunia Allah itu. Jadi jangan biarkan prasangka orang lain, perkataan, penilaian orang menciutkan hatimu, menciutkan dirimu. Sudah. Kalau Tuhan sudah memanggilmu dan menempatkanmu di posisimu dimanapun kau berada saat ini, karena Allah punya rencana besar untukmu. Jadi jangan takut oleh apapun juga. Jangan biarkan orang merendahkan kau karena kau muda, ya. Tapi mari kita tunjukkan keteladanan yang benar, dari sikap hidup yang benar, menjalani kehidupan firman yang benar, sehingga kau boleh melihat bagaimana hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Selamat pagi, sampai ketemu esok hari, supaya besok gak telat ya, jam 8 lah ya, sudah on the air. Puji Tuhan. Terima kasih Rudi Wijaya, terima kasih Belmer Sumilat bersama saya di pagi hari. Tuhan memberkati kita. Saya percaya Roh Kudus akan memimpinmu dan kita semuanya, sehingga kemanapun kita pergi kita akan beruntung, setiap usaha pekerjaan kita akan berhasil, semua yang kita jamah boleh menjadi berkat, ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.